Solusi bangsa ini hari ini apa? Al-imsak, ayo ngempet. Pejabat ngempet, jangan membuat kebijakan yang kontroversi. Kok ya wis lah, rakyat sudah terlalu susah, nggak usah buat kebijakan yang enggak, ngempet. Rakyat ayo ngempet, boleh demo nggak masalah, tapi dengan etika, jangan ngawur, jangan membabi buta. Untuk yang sering demo kemudian mencaci maki pemerintah, lihat ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu presiden tahu salah, bahkan sering didatangi sama ulama keras. Dia mengatakan apa? Inni nasihun lak, wahai Harun ar-Rasyid, saya punya nasihat untuk anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya keras. Fala tajidana fi nafsika alayya sayyan, tolong anda jangan marah sama saya. Kira-kira begitu. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda, ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda, Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa? Harun, Musa, kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'aun, faqulalahu qaulal layyina, ngomong sing halus. Pak, Bu, Fir'aun niku ngaku Gusti Allah. Allah ngutus Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Itu saja nggak boleh ngomong kasar. Pertanyaannya, nopo Pak Jokowi niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Nopo Kiai Ma'ruf niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mencaci maki tanpa etika? Maka kula niteni Bu, orang itu kalau cerdas biasanya selera humornya tinggi. Contohnya Gus Dur. Tapi kalau wong seneng guyon belum tentu cerdas. Maka saya bilang, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia itu ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Wah niku. Mila begitu bawa kula munggah panggung, gawa tongkat ibu-ibu bengok, wow si buta dari gua hantu. Nih. Yang pertama ayat ini, qala rabbi sijnu ahabba ilayya mimman yad'unani ila akhiril ayah, berkaitan dengan keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka yuk anak-anak muda yuk, punyalah pribadi yang tangguh dan teguh. Jangan insecure, jangan minder, jangan underestimate. Yes we can, kita pasti bisa. Allah menciptakan hambanya, nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Falikulli syai'im maziyah, semua orang punya kelebihan. Yakin. Maka saya bilang, jika kamu terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Di era Society 5.0 ada 4C yang harus kita mampu. C pertama, creativity. Anak-anak harus kreatif. Mas Tomlin loh, nggak berhenti berkarya. Maka lumrah kalau kaya. Dan ingat, anak muda itu banyak gak karya, bukan banyak kaya. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang boten Bu, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Kalau Pak Kiai Mustamar ndawi kita, inna fi yadi subani amrol ummah wa fi aqdamiyah hayataha. Ayo, kita semuanya punya potensi. Maka nggih nyuwun sewu, kalau kaya kiai umpamane kon padha kabeh iki kula nggih mboten setuju. Mas Emil saya kemarin matur di Lamongan ya. Saya punya teman Bu, mengatakan begini, idealnya orang menjadi dai, menjadi kiai itu kaliber keilmuannya harus seperti Gus Baha, baru kemudian boleh dakwah. Saya bilang, umpama ning Indonesia iki ana Gus Baha sebanyak-banyaknya, kula mandek ngaji. Tapi persoalannya adalah kalau mau dakwah nunggu ngalim kaya Gus Baha, seberapa banyak ruang kosong yang tidak bisa terisi. Maka saya bilang, dakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Ke masjidlah sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Betul Bu?
Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Beribadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Ikhlas itu seperti keset, maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Sangel. Nggak ada manusia terlahir bodoh, ini nggak mungkin. Kok Allah kok zolimen? Pasti mempunyai spesifikasi kemampuan yang berlainan. Maka anak kula dulu dimarahi sama gurunya gara-gara apa? Anak saya nggak bisa mengerjakan matematika. Anak kula niku nyuwun sewu, ulangan matematika soal 10 kiai, salah kabeh. Kiai ini nyuwun sewu, gurune arep nyeneni ora wani wong anake kiai. Akhirnya gurune kula telepon, "Pak Guru, kalau mau marah silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu anak saya salahnya di mana." Begitu datang ke pondok, anak saya ditanya, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar?" Anak kula jawab, "Mohon maaf Pak Guru, kenapa semuanya salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul lanjutkan." Aku anakku, aku raisen aku. Kurang ajar kok. Nonton JTV, kultum saya di JTV, langsung buka. Nyuwun sewu ora kultum. Krungu adzan ngasar, buka. Lah kula matur. Kayak adzan ngasar, kok kowe buka iki kepiye? Nyuwun sewu Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adane padha ya mbahmu kuwi. Maka yang pertama, ayo teguh pendirian seperti domirna. Mau ketemu rofa tetap na, mau ketemu nasab tetap na, mau ketemu jer tetap na. Insya Allah akan banyak orang-orang hebat lahir dari Jawa Timur. Amin. Tentunya nyuwun sewu, nggak akan mudah perjalanannya, akan banyak yang menjatuhkan kita. Kaya niku lho Kiai, begitu kula salah maca kitab, kanca-kancane dhewe kabeh nyerang kula sak modare. Maka Habib Lutfi ngomong kali dawuh kali kula ngeten, bukan masalah beda pendapat tapi karena beda pendapatan. Niku lho bedane kiai karo pengacara nih. Pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Biasanya ngoten niku biasanya. Jadi lah pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Siapapun yang berusaha menjatuhkan kita memang sudah posisi mereka di bawah kita. Maka santai mawon, keteguhan Nabi Yusuf ayat kedua, surat Al-Kahfi ayat 60. Wa id qala Musa li fatahu la abrohu hatta ablugha majma'al bahraini au umdiya hukubah. Ayat ini ceritanya tentang nopo? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Napa bedane? Kerja keras hanya akan mampu membuat bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kita menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kita mensyukuri hidup. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tahun 2009 Bu Khofifah, saya itu nggak punya motor. Saya ngaji ngalor ngidul hanya pinjem motor Astria Grand tahun 96 punya mertua saya. Posisi saya waktu itu molimo, madep mantep mangan melu moro tua. Sampai akhirnya M10 Jenderal, madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 Bunyai, madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya jawab M1, nopo Pak? Matamu. Waktu itu kula mikir, lah kula maca ayat niki. Bar maca ayat Al-Kahfi niki nyuwun sewu.
Kula sowan teng Mlangi. Wonten kiai namine Kiai Asrori. Ceritane napa? Gara-gara tahun 2006 Gus Dur dawuh ngeten kalih kula, "Miftah, kowe mulya ning Lampung neruske pondok keluargamu utawa kowe ning Yogya neruske perjuanganmu." Padahal kula mboten nate cerita kalih Gus Dur bilih saya punya tanggungan di lokalisasi. Gus Dur bilang, "Pulang ke Lampung ngelanjut ke pondok keluarga atau pulang ke Jogja melanjutkan perjuanganmu?" Kula matur, kan saya kepala cabang Primagama, Gus. Gus Dur jawab, "Miftah, rezekimu manggone ning Bokong." Kula mikir, tahun 2006 itu rame-ramenya penyanyi dangdut dapat uang dari bokongnya. Munculnya Mbak Inul, munculnya Dewi Persik, Nita Talia, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat. Ini kula tahun 2006. Kula mikir waktu itu, apakah saya harus ikut-ikutan seperti Inul Daratista, kaya Mbak Inul? Ternyata jawabannya nopo, Kiai? Begitu saya sowan Mlangi, Kiai ini buka hikam. Delalah sing diwaca nopo? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip kuwi wis ana sing ngatur. Kowe ora usah kakean ngatur, wong urip sak madya nderek aturan. Dah, mikir lagi saya. Ya Allah. 2009 belum punya motor, masih ikut morotua. Berangkat lagi ngaji, ngrungokke. Yang dibaca sama kiainya apa? Kula kelingan betul itu. Santriku, beliau bilang, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu, dalilun alang timasil basirati minka, merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Kula kaya dikamplengi niku, Bu. Ya Allah, dunia yang telah Allah janjikan masih saya kejar mati-matian. Akhirat yang belum Allah jaminkan, kenapa tidak saya kejar mati-matian? Akhirnya kula mulih niku mikir ngeten, numpak pesawat, kula diundang ngaji teng Jakarta numpak pesawat. Lah iya, naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman, duduk anteng. Pramugari ngomong nopo mawon awake dhewe manut. Cuaca buruk, tolong kembali ke kursi. Jangan masuk toilet dulu. Tegakkan sandaran kursi, buka jendela, manut. Padahal kita tidak pernah kenal dengan pilot dan pramugarinya. Persoalannya adalah naik pesawat yang tidak kenal dengan pilot dan pramugari, kita nyaman. Kenapa hidup di dunia yang kenal dengan siapa pemilik dunia kita tidak pernah nyaman? Mati mata batinmu, nangis kula. Ayo bocah nom-nom. Saya betul-betul nangis Pak waktu itu. Kok sampai kaya ngene? Akhirnya apa? Saya minta sama Allah perbaiki semua amalan. Masih belum diangkat derajatnya oleh Allah. Saya mulai putus asa. Delalah. Begitu buka hikam, ketemu jawabannya. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyaksika. Fahuwa dumina laka al-ijabah. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa utawi pun Gusti Allah duminalaka al ijabah, dia yang menjamin doa-doamu untuk dikabulkan. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Pun akhirnya waktu itu, Bu, saya punya quote. Apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bojo kula niku nyuwun sewu, gempa bumi Bantul niku mung duwe celengan isine 700.000. Begitu gempa bumi sing digoleki pertama ora anake, celengane. Mergo mung duwe duit 700.000 niku tok. Tapi saya dari dulu punya teguh pendirian, saya nggak bakal mau minta-minta, nggak bakal ngutang, ora bakal jaluk-jaluk. Soalnya apa? Wong ngutang niku lak ngutang rupane melas, lak kon bayar males. Wong niku lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel.
Nggih Kiai. Akhirnya kula telepon abah kula teng Lampung, "Bah kula pripun?" Niki jawabane. "Le, kowe ngerti apa ora?" "Apa, Pak?" "Puasa ki as-shaum." Puasa itu asyam. Maknane apa, Le? Al-imsak. Kowe ngempet, Le. Bu, puasa itu ngempet. Hari ini terjadi kekisruan di bangsa kita, kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa ngempet. Pejabat di demo, akhirnya hari ini rame demo. Kenapa? Karena banyak oknum pejabat dan politisi yang tidak bisa as-shaum, tidak bisa asyam, tidak bisa al-imsak. Ora iso ngempet. Mula kula kadang-kadang maca kebijakannya pemerintah niku rada lucu. Boleh berbuka puasa, tapi nggak boleh omong-omongan. Lah iki maksude iki apa? Iki sing buka zombie apa wong? Mas-mas tahu kenapa zombie itu kalau jalan rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Barusan Bu saya baca berita tadi di situ apa? Boleh lebaran halal bil halal, tapi nggak boleh makan dan minum. Iki maksudnya apa meneh? Ya mesake ibu-ibu muslimat toh. Kula niku ningali muslimat napa fatayat ora usah ndelok seragame, Bu. Dilihat dari cara duduknya. Lah muslimat niku tak fatayat niku ngaten iki fatayat. Lah muslimat yo ngene iki. Ngono ngene iki. Niku muslimat niku. Yang kedua bisa dilihat dari baunya. Lah fatayat parfum, muslimat balsem. Nah niku biasa. Solusi bangsa ini hari ini apa? Al-imsak, ayo ngempet. Pejabat ngempet, jangan membuat kebijakan yang kontroversi. Mbok yo wis lah. Rakyat sudah terlalu susah. Nggak usah buat kebijakan yang enggak, ngempet. Rakyat ayo ngempet. Boleh demo nggak masalah, tapi dengan etika, jangan ngawur, jangan membabi buta. Untuk yang sering demo kemudian mencaci maki pemerintah, lihat ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu presiden tahu salah, bahkan sering didatangi sama ulama keras. Dia mengatakan apa? Inni nasihun lak, wahai Harun ar-Rasyid, saya punya nasihat untuk anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong anda jangan marah sama saya. Kira-kira begitulah. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda, Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa? Harun, Musa, kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'aun, fakulalahu qaulal layyina, ngomong sing ngalus. Pak, Bu, Fir'aun niku ngaku Gusti Allah. Allah ngutus Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Itu saja nggak boleh ngomong kasar. Pertanyaannya, nopo Pak Jokowi niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Nopo Kiai Ma'ruf niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mencaci maki tanpa etika? Loh, Fir'aun niku nyuwun sewu, Pak. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun niku tahu sriliten, Allah langsung ngutus malaikat dandani untune Fir'aun. Malaikate takon, Gusti, napa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Malaikat, untune Fir'aun ke dandanono sing apik. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sriliten. Niku mawon kita nggak boleh ngomong kasar kok. Masa umpamane Bu Khofifah ada kebijakan salah titik demo kok ngomongnya sing kotor. Apa Bu Khofifah niku luwih ino tinimbang Fir'aun? Niki prinsip. Kalau kita tidak bangga dengan pemimpin kita, bagaimana dengan orang luar kepada pemimpin kita? Kan ngoten. Nomor loro, nomor telu, rampung bar niki telu wae. Mau panjang mau pendek sama-sama nggak jelas.
Ono Pak Latif kok. Pak Latif ini Pak Dirlantas ini kawan saya dulu dari Dirlantas Yogyakarta. Siap Dan? Saya bilang polisi di Indonesia itu udah baik Dan. Yang jelek cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah menggok moro-moro, iya. Awas ya. Ono ngono kuwi Dan kurang ajar. Kula tahu ya, nggo helm komplit arep makan ngaji nggo sarung, menggok ngek. Kan kalau belok kiri itu beberapa pilihan alternatif. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Atau belok kiri ikuti lampu. Lah, kadang-kadang tulisan karena nggak mesti seperti itu dimanfaatkan oleh oknum polisi. Teman-teman lantas itu. Begitu menggok ngeng, iya. Cilukba. Pernah Bu? Pernah. Tapi keren Dirlantas Jawa Timur Pak Latif nih. Pajaknya kendaraan langsung naik. Terima kasih Pak Latif. Jangan lupa nambahi ya Pak Latif ya. Yang terakhir ya, bon bengi. Kata Pak Kiai Mustamar rasa suwe-suwe.